Suatu hal yang pelik kerap luput dari perhatian dalam dunia pertanian ialah adanya fenomena melemahnya minat generasi muda desa untuk bertani. Melemahnya minat generasi muda desa ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Keterbatasan tanah milik petani ini menjadi salah satu faktor penghambat utamanya kemajuan dalam berbudidaya tanaman atau kemajuan dalam bidang pertanian. Tanah di desa banyak dikuasai oleh orang-orang kota. Usaha raksasa di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan juga karena adanya ahli fungsi lahan. Pindahnya kepemilikan tanah dari petani ke kaum yang banyak duitnya, teman-teman. Kelangkaan tanah ini menyebabkan involusi pertanian sehingga terus meredup hingga titik nadi. Tak ada pertanian tumbuh tanpa tanah. Pertanian yang terpelihara secara berkelanjutan. Selain tanah, kesulitan lain yang penting ialah benih lokal untuk tanaman dan pupuk organik untuk mengolah tanah pertanian. Demikian halnya dengan sistem teknologi pendukung untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang lemah telah mempermudah produktivitas pertanian. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di era digital saat ini masih jauh dari jangkauan umumnya bagi para petani di desa. Belum lagi tidak ada jaminannya bagi harga jual produk-produk pertanian telah menjadikan pertanian kalah bersaing dengan sektor lain, sehingga inilah yang menyebabkan kaum-kaum muda malas untuk menjadi seorang petani. Ketidakpastian harga yang bisa diterima petani menjadi faktor yang mempengaruhi keengganan kaum muda desa untuk bertani. Jika kaum muda desa tak lagi mau bertani, sementara petani yang ada kian menua dan tidak produktif lagi, akhirnya habis sudah pertanian kita. Ketika tak ada lagi generasi petani dan pertanian kehilangan tenaga kerja utamanya, kita mesti bersiap menyambut ketidaksanggupan memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Kita harus siap menyongsong era di mana pangan didatangkan dari luar negeri. Citra kedaulatan pangan tinggal cita-cita. Dalam kenangan, segala upaya menghidupkan pertanian rakyat berakhir. Model produksi pertanian pun bersalin rupa. Petani pergi, datanglah korporasi atau perusahaan raksasa penguasa tanah. Tidak mustahil kita jadi eksportir bahan pangan di dunia. Sebuah ilusi menakjubkan dalam model penguasaan dan pengusahaan pertanian yang bertumpu pada modal besar. Jelas keuntungan akan jatuh pertama kali ke tangan pemilik modal, tidak lagi ke petani. Tidak ada lagi yang membela bagaimana petani kita, karena semuanya lari ke orang-orang yang memiliki modal besar. Karena petani sudah tak ada, tinggal kenangan. Karena petani sudah tak ada, tinggal buruh tani yang bekerja di korporasi pertanian, sehingga semua orang berbondong-bondong. Orang desa pun ikut bekerja di atas lahan pertanian yang bukan lagi miliknya, dengan menjual murah tenaganya demi remah-remah upah ala kadarnya. Tragis memang mendapati pertanian tanpa petani, semacam tragedi kemanusiaan yang menyesakkan dada. Lonjakan produktivitas pertanian tanpa kekuatan petani yang mampu berdiri di atas kaki sendiri menjadi pertanian yang jauh dari kemerdekaan. Tentu kita tidak ingin semua ini terjadi. Pertanian dan petani saatnya bangkit, dan saatnya kaum muda mengambil alih peran dalam bidang pertanian Indonesia.